Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa tetap semangat dan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan, yaitu operasi himpunan. Nah, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah semuanya, mari kita perhatikan terlebih dahulu surah Al-Waqiah ayat 7-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, di sini surah ini berisi tentang pada hari kiamat manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ashab al-maimanah atau golongan kiri kanan. Kelompok kedua dinamakan ashab al-mash'amah atau golongan kiri. Dan kelompok yang ketiga disebut as-sabiqun as-sabiqun atau orang-orang yang beriman. Nah, klasifikasi ini juga menggambarkan tempat atau kedudukan manusia di hari kiamat, di mana ada 2 kelompok yang bertempat di surga dan 1 kelompok berada di neraka. Nah, apabila kita kaitkan dengan materi himpunan, maka dapat kita sajikan pada diagram Venn sebagai berikut. Himpunan semesta berupa manusia, dan himpunan A-nya terdiri dari orang-orang yang berada di golongan kanan. Himpunan B adalah orang-orang yang berada di golongan kiri. Kedua himpunan ini saling lepas, artinya tidak ada irisannya ya. Nah, sedangkan untuk himpunan C adalah himpunan dari golongan orang-orang yang beriman, yang bisa kita letakkan atau merupakan bagian daripada himpunan A, yaitu golongan kanan. Nah, bahwasanya di sini dapat kita perhatikan untuk golongan kanan dan golongan kiri saling lepas, artinya tidak ada irisannya atau tidak ada terkaitannya, sedangkan untuk golongan orang-orang yang beriman berada di bagian himpunan A atau golongan kanan. Nah, dengan mengkaji tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak, khususnya surah Al-Waqiah ayat 7-12 ini secara tidak langsung meminta kita untuk mengevaluasi amal perbuatan kita selagi masih ada di dunia. Nah, semoga kita tergolong dari orang-orang yang baik dan mulia ya, sehingga bisa berada di golongan kanan maupun golongan orang-orang yang beriman. Amin. Nah, baik anak-anak ustazah semuanya, pada operasi himpunan kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, irisan. Yang kedua, gabungan. Yang ketiga, selisih. Dan yang keempat adalah komplemen. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama tentang irisan, atau nama lainnya adalah intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B, atau himpunan anggota yang sama yang ada di himpunan A dan B. Ditulis A iris B, atau dengan notasi pembentuk himpunan A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Sebagai contoh, A adalah himpunan terdiri dari anggotanya A, B, C, D, E. Dan B adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya R, A, B, U. Pada himpunan A dan B terdapat anggota yang sama, yaitu A dan B. Artinya, himpunan A dan B beririsan. Maka irisan himpunan A dan himpunan B adalah A iris B sama dengan A, B. Atau di dalam diagram Venn dapat kita tulis seperti ini. Himpunan A dan himpunan B saling beririsan. Irisannya kita tulis A dan B. Setelah itu, anggota himpunan A yang lain adalah C, D, E. Sedangkan di himpunan B, selain A dan B, ada anggota yang lain, R dan U. Nah, sedangkan untuk irisan tersebut berada pada daerah yang diarsir ini ya, yaitu si A dan B, irisan. Inilah yang disebut sebagai A iris B.
Yang kedua, gabungan atau nama lainnya adalah union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap anggotanya merupakan anggota A atau B, atau suatu himpunan yang memuat semua anggota yang ada di himpunan A ataupun B. Ditulis A gabung B, dan dengan notasi pembentuk himpunan A gabung B sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Sebagai contoh, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E. Himpunan B terdiri dari R, A, B, U. Maka gabungan himpunan A dan himpunan B adalah semua himpunan yang ada di A atau B, yaitu A gabung B, A, B, C, D, E, R, U. Nah, di sini untuk yang A dan B, anggotanya tadi tidak perlu ditulis dua kali ya, karena merupakan irisan daripada A dan B. Kalau kita tulis di dalam diagram Venn, maka himpunan A, kemudian himpunan B, irisannya adalah A dan B, kemudian anggota yang lainnya di A yaitu C, D, dan E. Sedangkan himpunan B yang lain selain A dan B yaitu ada R dan U. Nah, untuk daerah yang merupakan gabungan yaitu seluruh anggota yang ada di A dan seluruh anggota yang ada di B. Namun untuk yang anggota yang beririsan tidak perlu ditulis dua kali ya, cukup satu kali saja. Nah, selanjutnya selisih atau difference. Nah, selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A tetapi bukan anggota B. Ditulis A kurangi B, dan dengan notasi pembentuk himpunan A kurangi B sama dengan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Nah, sebagai contoh, untuk himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan E, dan himpunan B yang terdiri dari anggotanya R, A, B, U, maka selisih himpunan A dan himpunan B adalah A kurangi B adalah C, D, E. Nah, di dalam diagram Venn dapat kita tuliskan seperti ini. Himpunan A, himpunan B, irisannya adalah A, B, himpunan A yang lain C, D, E, dan himpunan B R, U. Nah, A kurangi B adalah anggota yang ada di A tetapi bukan anggota B. Maka yang A dan B karena beririsan itu tidak termasuk anggota A kurang B ya. Jadi hanya anggota di A saja tetapi tidak boleh ada kaitannya dengan anggota B. Maka tinggallah si C, D, dan E. Itu untuk A kurangi B. Sedangkan selisih dari himpunan B dan A adalah himpunan yang anggotanya semua anggota B tetapi bukan anggota A. Ditulis B kurangi A, dan dengan notasi pembentuk himpunan B kurangi A sama dengan X di mana X elemen B dan X bukan elemen A. Sebagai contoh, nah, jika tadi A kurangi B anggotanya adalah C, D, E, nah jika kita balik ya menjadi B kurangi A, maka anggotanya tinggallah R dan U. Yang di dalam diagram Venn dapat kita tuliskan himpunan A, himpunan B, anggota yang beririsannya ya, A, B, C, D, E untuk anggota A, B, anggota yang lain adalah R dan U. Nah, kemudian untuk B kurangi A adalah semua anggota yang ada di B tapi tidak boleh yang termasuk anggota dari A. Maka daerah yang dimaksud dengan B kurangi A adalah seperti ini ya. Cukup daerah yang diaris saja. Maka tinggallah anggotanya R dan U saja. Itu untuk B dikurangi A. Sekarang kita masuk ke komplement. Bila suatu himpunan A semestanya S, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S semesta yang bukan anggota himpunan A. Maksudnya seperti ini. Ditulis A komplement atau A aksen, juga boleh dibaca A komplement ya.
Dan dengan notasi pembentuk himpunan dinyatakan sebagai A komplemen atau A aksen sama dengan X, di mana X elemen S dan X bukan elemen A. Sebagai contoh, jika semestanya himpunan terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan A terdiri dari A dan E, maka komplemen dari A adalah A aksen atau A komplemen B, C, D. Maksudnya seperti ini. Dalam diagram Venn kita tuliskan, nah himpunan A itu kan terdiri dari A dan E. Nah, selain himpunan A, ada himpunan S. Himpunan S itu adalah himpunan semesta yang berada di dalam kotak, yang terdiri dari B, C, D, dan AI itu sendiri ya. Nah, A-nya saja yaitu A dan E, maka A komplemen adalah daerah di luar A tapi masih di dalam himpunan semesta. Atau boleh kita arsir seperti ini. Nah, daerah yang diarsir inilah yang disebut sebagai daerah A komplemen atau A aksen. Jadi, himpunan untuk A komplemen terdiri dari B, C, D. Nah, sekarang mari kita simpulkan bahwasanya irisan A iris B dapat kita lihat untuk daerahnya ya, daerah yang diarsir seperti ini ya. Untuk A iris B berarti di tengah-tengahnya. Kalau untuk irisan harus diingat anggota yang sama-sama ada di A dan di B. Untuk gabungan A gabung B, maka seperti ini daerahnya, semua anggota yang ada di A dan yang ada di B. Nah, untuk selisih ini ada dua ya, bisa A kurangi B atau B kurangi A. Yang pertama, untuk A kurangi B, maka cukup anggota A saja tapi tidak boleh ada yang ikut di anggota B. Sedangkan untuk selisih yang B kurangi A, maka khusus anggota B saja tapi tidak boleh yang ada di A atau tidak boleh yang ada irisan di A. Sedangkan yang terakhir adalah komplemen, maka semua anggota yang berada di dalam S tapi di luar himpunan A. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Diketahui himpunan bilangan berikut. Semestanya adalah atau himpunan S, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan P terdiri dari himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Q, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Tentukan. A, P iris Q, B, P gabung Q, C, P kurangi Q, D, Q kurangi P, E, P komplemen, F, Q komplemen, G, P gabung Q komplemen, H, P iris Q komplemen. Nah, maka dapat kita selesaikan. Pertama kali, nyatakan terlebih dahulu anggota masing-masing himpunan dengan cara mendaftar anggotanya ya, yaitu untuk S, himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka kita mulai anggota S itu dari 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian P, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka P sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, Q tadi himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka anggota himpunan Q adalah 2, 3, 5, 7. Nah, untuk anggota himpunan P yang juga menjadi anggota himpunan Q, kita perhatikan di himpunan P dan himpunan Q mana yang sama? Nah, ternyata ada 3, 5, dan 7. Inilah yang disebut sebagai irisan. Maka P iris Q isinya adalah anggotanya 3, 5, 7. Nah, saat kamu diminta untuk gabungannya siapa? Nah, maka kita harus lihat siapa-siapa saja anggota di himpunan P dan siapa-siapa saja anggota yang ada di himpunan Q. Maka gabungkan menjadi satu himpunan. P gabung Q yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, bagaimana untuk anggota himpunan P yang bukan termasuk anggota Q?
Nah, anggota himpunan P yang tidak termasuk anggota himpunan Q yaitu 1 dan 9. Maka P kurangi Q sama dengan 1,9. Nah, untuk D, anggota himpunan Q yang bukan termasuk anggota P yaitu 2. Maka Q kurangi P sama dengan 2. Untuk E, anggota himpunan selain himpunan P atau P komplemen, maka kita harus tahu anggota P saja kan isinya 1, 3, 5, 7, 9. Maka untuk P komplemen adalah semua yang berada di luar daripada P, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian untuk yang F, anggota himpunan selain himpunan Q. Maka Q komplemen terdiri dari 1, 4, 6, 8, 9. Nah, bagaimana anggota himpunan selain himpunan P gabung Q? Maka kita harus tahu himpunan P gabung Q tadi adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9-nya yang B. Maka kalau untuk komplemennya berarti selain yang gak digabung tadi, yaitu hanya 4, 6, dan 8. Untuk yang H, anggota himpunan selain himpunan P iris Q, maka kita harus tahu anggota P iris Q hanya terdiri dari 3, 5, 7. Maka untuk komplemennya adalah anggota selain daripada P iris Q. Tinggallah 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Atau lebih memahaminya, kamu boleh menggunakan diagram Venn, di mana himpunan semesta, yaitu bilangan asli kurang dari 10 ya. Nah, himpunan P dan himpunan Q saling beririsan. Siapa irisannya? Maka tulis terlebih dahulu angka-angkanya. Nah, irisannya tadi ada di angka 3, 5, 7. Kemudian siapa lagi anggota P selain 3, 5, 7? Ya, sisanya yaitu 1 dan 9. Kemudian anggota Q selain 3, 5, 7 siapa lagi? Itu 2. Nah, sedangkan untuk anggota himpunan S selain P dan Q itu ada 4, 6, dan 8. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwasanya untuk anggota himpunan semesta itu semua angka-angka yang berada di dalam kotak, baik di himpunan P, baik di himpunan Q, maupun yang berada di luar himpunan P dan Q itu semuanya himpunan semesta ya, dalam satu kotak ya. Sedangkan himpunan P yang ada di lingkaran P saja, dan Q himpunan yang ada di lingkaran Q saja. Sedangkan untuk irisannya itu ya di antara P dan Q, di mana mereka beririsannya itu adalah irisannya. Nah, atau boleh lebih jelasnya kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini gambar untuk P iris Q. Kemudian untuk P gabung Q, maka keseluruhan angka-angka atau keseluruhan anggota yang ada di P dan Q. Sedangkan untuk P kurangi Q, maka anggota P saja yang tidak termasuk anggota himpunan Q. Nah, untuk anggota Q kurangi P, maka anggota yang ada di Q saja yang tidak termasuk anggota himpunan P. Sedangkan untuk P komplemen adalah anggota di luar daripada himpunan P, termasuk juga himpunan semesta ya. Kemudian untuk Q komplemen adalah anggota Q saja, anggota di luar Q saja ya, anggota di luar Q tapi termasuk dalam himpunan semesta. Kemudian untuk P gabung Q komplemen, maka kita harus tahu gabungan tadi adalah seluruh anggota yang ada di P dan Q, maka komplemennya atau selain itu, anggota P gabung Q itu berada di luar P dan Q, tapi masih dalam anggota himpunan semesta. Nah, untuk yang terakhir ini P iris Q. P iris Q itu kan irisannya, maka selain anggota di irisan, itulah disebut sebagai komplemennya, yaitu anggota yang ada di P, di Q, kemudian yang ada di himpunan semesta di luar PQ. Nah, itu termasuk dari P iris Q komplemen. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang coba perhatikan
gambar di atas. Nah, tentukan dari mulai semestanya, anggota himpunan A-nya, anggota himpunan B-nya, kemudian A iris B, A gabung B, A kurangi B, B kurangi A komplemen, B komplemen, A gabung B komplemen, dan A iris B komplemen. Nah, maka dapat kita selesaikan ya. Yang pertama, nyatakan terlebih dahulu anggota masing-masing himpunan dengan cara mendaftar anggotanya, yaitu untuk himpunan semesta terdiri dari seluruh anggota yang berada di dalam kotak semesta tadi ya, yaitu ada mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sedangkan yang B untuk himpunan A hanya terdiri dari yang ada di dalam lingkaran A, yaitu A, B, C, D, E. Yang C untuk anggota himpunan B terdiri daripada lingkaran B, yaitu C, D, E, F, G. Sedangkan anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu irisannya C, D, E. Maka A iris B berisi C, D, E. Anggota himpunan A dan B digabungkan menjadi satu himpunan, maka A gabung B adalah A, B, C, D, E, F, G. Anggota himpunan A yang bukan termasuk anggota himpunan B yaitu A dan B, maka A kurangi B adalah A, B. Anggota himpunan B yang bukan termasuk anggota A yaitu FG ya, maksudnya di sini ya, maka B kurangi A sama dengan F, G. Sedangkan anggota himpunan selain himpunan A yaitu A komplemen terdiri dari F, G, H, I. Anggota himpunan selain himpunan B, maka B komplemen A, B, H, I. Anggota himpunan selain himpunan A dan B, maka A gabung B komplemen sama dengan H, I. Dan anggota himpunan selain himpunan A digabung B, iris ya, A dan B, maka A iris B komplemen terdiri dari A, B, F, G, H, I. Nah, semoga kamu bisa memahami ya dari contoh soal yang disajikan. Nah, untuk selanjutnya, kamu boleh berlatih dengan mengerjakan tugas mandiri pada LKS halaman 34, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Langsung dikerjakan di LKS kamu saja ya, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, demikianlah untuk materi operasi himpunan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.